Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Saudara Kasubag Tata Usaha LPMP Kalimantan Utara yang setia ikut di kegiatan webinar ini. Yang saya hormati Duta Rumah Belajar, Mbak Ani dan kawan-kawan. Yang saya hormati sahabat Rumah Belajar yang selalu gigih untuk terus mengikhtiarkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi para guru. Dan tentu juga yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang masih selalu sabar dan selalu ikhlas dalam membimbing anak-anak. Mudah-mudahan semua jerih payah kita itu dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu ini memiliki peran yang penting, bukan saja peran yang terkait dengan mendidik anak-anak sekarang, tetapi jauh dari itu bahwa ada harapan besar yang tertumpu kepada tugas Bapak Ibu sekalian ini, yaitu menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik. Dan tentu saja ini memang tidak mudah, karena kita dihadapkan pada beribu-ribu karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, yang belum tentu semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini yang menjadi tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan dihadapkan dan mungkin akan menjumpai berbagai sifat, berbagai karakter, berbagai perilaku yang bisa jadi karakter perilaku itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga bagi sebagian orang ini dianggap sebagai tantangan dan peluang. Tetapi sebagian orang menganggap ini adalah sebuah masalah yang akan sangat mengganggu tindakan bagi Bapak Ibu guru. Ya. Saya hanya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa mari kita tempatkan bahwa kita itu menjadi bagian dari subjek yang mempengaruhi untuk melakukan tindakan perbaikan, bukan sebagai objek yang menjadi sasaran tindakan. Artinya apa? Artinya bahwa kitalah yang mempengaruhi dan merubah sebuah iklim. Kita yang menciptakan keadaan, bukan kita yang dipengaruhi oleh keadaan. Nah, ini begini maksud saya. Saya hanya mau mengingatkan kembali supaya nanti Bapak Ibu di dalam mengerjakan tugas-tugas ini kita bahagia. Bukan kita menjadi objek penderita yang menjadi sasaran dari tindakan orang lain. Karena begini, prinsipnya saya tahu dan saya juga mengalami dan saya juga menyadari hal ini, bahwa ketika Bapak Ibu mengajar anak-anak, saya sangat yakin bahwa ada sebagian dari anak-anak yang mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Biasanya kalau kita menjumpai sesuatu yang tidak diharapkan, itu reaksinya secara psikologis, itu bisa jengkel, bisa marah, dan itu berdampak kepada kebahagiaan kita. Ya, itu kebahagiaan kita. Kalau itu terus-menerus kita jumpai seperti itu, dan kita tidak bisa mensikapi secara bijaksana, maka yang terjadi, kita akan tersiksa oleh keadaan. Dan itu nggak boleh terjadi bagi Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru ini meskipun manusia, tapi sebenarnya bukan manusia sembarangan. Ini adalah manusia-manusia pilihan. Ya, manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang teruji, tentu saja punya harapan besar bahwa di tangan Bapak Ibu sekalian nanti, anak-anak itu akan banyak mengalami perubahan-perubahan. Ya. Tapi kita tidak bisa menghindari bahwa kita juga manusia yang sangat bisa bereaksi, ya, sangat bereaksi, ya, yang kita sebut dengan reaktif gitu.
ya sangat disebut dengan reaktif. Kadang-kadang kita juga bisa bereaksi negatif terhadap hal-hal yang sifatnya memang negatif. Jarang kita bisa menjumpai bagaimana kita bereaksi positif terhadap hal-hal yang negatif. Ini yang seharusnya kita bangun. Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pemikiran. Sebenarnya kita tidak terlalu banyak untuk bisa merubah keadaan, tetapi hanya dengan merubah sedikit cara pandang kita, maka kemudian kita bisa melihat seolah-olah keadaan itu berubah. Ini yang dikenal dengan namanya reframing. Nah, ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, reframing ini sebenarnya adalah cara kita melihat. Cara kita melihat. Jadi membingkai ulang cara kita melihat, cara kita berpikir terhadap situasi, yang situasi itu memang tidak mungkin bisa kita rubah, tetapi hanya karena kita merubah cara pandang kita, maka kemudian situasinya betul-betul telah berubah. Karena sebenarnya prinsip di dalam psikologi itu, dalam ilmu jiwa, bahwa sebenarnya masalah itu bukanlah masalah yang terjadi, tetapi cara kita melihat masalah itulah masalahnya. Jadi kalau kita mempersepsi sesuatu itu dengan cara-cara yang lebih baik, maka sebenarnya persoalan-persoalan itu akan terasa lebih ringan, dan kemudian juga akan terasa bahwa masalah itu sebenarnya bukanlah masalah. Kenapa? Karena kita sering menjumpai orang yang dihadapkan pada masalah yang sama, tetapi ketika seseorang itu bereaksi positif, maka kemudian dia lebih bahagia, sementara orang yang bereaksi negatif, dia lebih menderita. Padahal sumber masalahnya sama. Sumber masalahnya sama. Nah, inilah yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu guru sekalian, agar nanti ketika kita menjumpai problematik, persoalan-persoalan yang terkait dengan anak-anak ini, kemudian kita tidak menjadi bagian dari yang dipengaruhi, tetapi kitalah yang harus mempengaruhi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya reframing, membingkai ulang cara kita melihat. Jadi saya akan bercerita sedikit, Bapak Ibu sekalian. Reframing ini sebenarnya teori yang dikembangkan oleh Profesor namanya Virgiani Satir. Beliau pernah mengembangkan teori yang Bapak Ibu mungkin pernah kenal, sangat populer waktu itu, yang disebut dengan NLP, Neuro Linguistic Program. Ya, Neuro Linguistic Program, bahwa ternyata otak kita itu akan sangat dipengaruhi oleh bahasa pikiran-pikiran kita. Kalau kita menciptakan pikiran-pikiran melalui bahasa-bahasa kita, bahwa misalnya ketika kita mengatakan yang sulit itu kita katakan, enggak, itu mudah, itu bisa diselesaikan, itu bisa. Dan kemudian otak kita akan bisa berubah menjadi memandangnya dengan cara yang mudah. Demikian juga ketika kita mengatakan anak itu nuakal, anak itu jahat, enggak, dia hanya belum mendapatkan didikan yang baik. Terus dikembangkan. Pola pikir kita kembangkan terus seperti itu, ternyata akan mempengaruhi sikap kita yang lebih kooperatif dan sikap kita yang lebih mendekat dibanding dengan sikap-sikap negatif yang akan cenderung kita akan melarikan diri dan menjauh. Nah, ini NLP, Neuro Linguistic Program ini, yang dikenal dengan teori reframing oleh Virgiani Satir, beliau menceritakan, ini ada cerita ketika beliau menjadi seorang psikolog yang menangani sebuah masalah. Diceritakan ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini sangat luar biasa dalam urusan rumah tangga. Semua urusan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Cuma satu masalah bagi ibu rumah tangga ini. Ibu rumah tangga ini punya masalah yang sebenarnya kecil menurut ukuran kita, tetapi begitu berat menurut ibu ini. Ya. Masalahnya ketika ibu ini melihat kalau karpet di ruang tamu yang sudah dibersihkan bersih, nanti sebentar lagi akan tampak ada bekas telapak kaki. Telapak kaki itu adalah telapak kaki besar, itu adalah telapak kaki suaminya, dan telapak kaki kecil itu adalah telapak kaki anaknya. Nah, ini sangat mengganggu ibu rumah tangga ini. Setiap kali muncul telapak kaki itu dibersihkan dan sudah diingatkan suaminya kalau masuk rumah supaya melepas sepatu. Anaknya supaya melepas sepatu. Dan itu sebenarnya juga sudah dilakukan
oleh suaminya dan oleh anaknya. Tetapi bayangan bekas telapak kaki itu masih tetap terlihat di dalam pikiran ibu rumah tangga ini. Yang sebenarnya suaminya pun tidak melihat kalau ada bekas telapak kaki itu. Jadi ini sangat mengganggu pikiran ibu rumah tangga ini. Lalu kemudian ada sahabatnya yang datang, biasanya ibu rumah tangga itu kalau sudah jam-jam 11 itu agak longgar, lalu ada sahabatnya yang sering berkunjung di situ. Sahabat ini selalu melihat ketika ibu ini selesai ngobrol-ngobrol, selalu wajahnya itu cemberut. Lalu ditanya, kenapa sih setiap kali saya melihat kamu itu, kamu kok nggak pernah bahagia, kok selalu cemburu, itu kenapa? Ada masalah apa? Lalu ternyata ibu rumah tangga ini mengatakan, saya itu punya masalah. Itu loh, ya, ruang tamu itu kalau sudah saya bersihkan, nanti sebentar lagi akan muncul bekas telapak kaki. Dan itu sangat mengganggu pikiran ibu rumah tangga ini. Ya. Akhirnya kemudian sahabatnya ini lalu kemudian menyarankan, kelihatannya kamu itu punya masalah pikiran namanya, masalah gangguan pikiran. Terus kemudian diajak, mari kita ke psikolog, ya, ke psikolog. Kemudian dibawalah ibu rumah tangga ini ke psikolog namanya Virgiani Satir. Ini Profesor Virgiani Satir. Ketika sampai di Virgiani Satir, seorang psikolog itu kan ramah, tersenyum gitu ya. Dia bisa mensugesti pikiran-pikiran para orang yang sedang bermasalah ini. Lalu Virgiani Satir menyapanya dengan ramah, "Ibu, apa yang bisa saya bantu? Coba ceritakan masalah ibu, masalahnya apa?" Lalu ibu rumah tangga ini menceritakan masalahnya. Tentu saja ketika dia mengungkapkan kasusnya, karpet yang di depan rumah tamu itu kotor, di depan ruang tamu itu kotor, itu akan terlihat dengan ekspresinya. Wajahnya itu manyun, kalimatnya kalimat yang tidak enak. Itu loh Prof, karpet yang di depan rumah itu, kalau sudah saya bersihkan, nanti sebentar lagi akan muncul bekas telapak kaki. Itu telapak kaki suami saya dan telapak kaki anak saya. Itu sangat mengganggu saya. Setelah saya bersihkan, nanti muncul lagi dengan wajah manyun. Lalu Virgiani Satir ini tersenyum dan dia mengatakan, "Ibu, saya sudah mengerti masalah ibu. Coba sekarang pejamkan mata ibu. Ibu pejamkan dan bayangkan bahwa ibu sekarang sudah melihat karpet ibu itu bersih, tidak ada satupun noda di sana." Ini Virgiani Satir mencoba melakukan sugesti. Dan sebenarnya itu kita bisa melakukan sugesti juga sendiri, ya. Seandainya nanti kan kita sudah bisa belajar dengan reframing, Bapak Ibu akan bisa belajar melakukan sugesti diri kita sendiri. Lalu dibantu oleh Virgiani Satir. "Ibu, coba amati dengan amat jelas. Karpet ibu itu merah, indah, bersih, tidak ada satupun noda di sana. Coba lihat ibu, karpet ibu sekarang bersih, tidak ada satupun noda di sana." Terus begitu, Virgiani Satir terus mempengaruhi otaknya ibu ini. Dan tiba-tiba ibu rumah tangga yang tadinya manyun, itu dia tersenyum. Senyum yang dilakukan oleh ibu itu pertanda bahwa ibu ini sudah melihat karpetnya bersih. Maka Virgiani Satir hanya dengan melihat ekspresi wajah ibu ini, lalu melakukan reframing. Ya. Begitu ibu ini mulai tersenyum, lalu Virgiani Satir mengatakan, "Ibu, karpet yang bersih itu pertanda suami ibu tidak sedang ada di rumah. Karpet yang bersih itu pertanda anak ibu tidak